teman-teman, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, di hari ini Tuhan beri kita kesempatan yang luar biasa sehingga kita bisa kembali memuji dan memuliakan namanya. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Satukanlah Hati Kami. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa anakmu, haleluya, amin. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Mari kita angkat satu pujian, Yesus padamu ku berseru. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Bukti Kebesaran. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, bahkan adik-adik, pasang telinga kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam dalam hati kami masing-masing. Baik hamba yang akan mewartakan firman-Mu, kiranya Engkau memakai bibir mulut hamba, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba senantiasa menjadi berkat bagi adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita ada 2 perikop. Yang pertama dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 6. Yang kedua 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. Ya, silakan adik-adik buka Alkitabnya. Yang pertama dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 6. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Perikop yang kedua pembacaan kita yaitu dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Nah, adik-adik, judul kita pada saat ini adalah Aku dan Pembantu di Rumahku. Aku dan pembantu di rumahku. Nah, adik-adik, di dalam perikop 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 6, di mana bahwa Naaman adalah panglima tentara Raja Aram.
Naaman ini setiap ia selalu pergi berperang, pasti dia selalu berhasil dan apa yang dibawa adalah tawanan. Nah, kebetulan pada saat itu ia membawa seorang tawanan perempuan Israel. Nah, lalu tawanan ini dia menjadikan pembantu bagi istrinya. Nah, tawanan ini atau pembantu perempuan Israel ini dia membantu dari istri Naaman. Nah, ia mengetahui bahwa Naaman ini memiliki penyakit, yaitu penyakit kusta. Nah, maka dia memberitahukan kepada Naaman bahwa tuanku ada di sana di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit tuanku, yaitu penyakit kusta. Nah, apakah Naaman ini mempercayai apa yang dikatakan oleh pelayannya itu? Tentu saja ia percaya, karena perempuan Israel ini kerjanya sangat baik. Dia membantu istri Naaman dan semua pekerjaannya tidak dilakukan dengan sembrono, tetapi dia melakukannya penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, Naaman beserta istrinya mempercayai apa yang dikatakan oleh perempuan Israel tersebut. Nah, adik-adik, saat ini kita melihat bahwa ada di televisi atau di berita-berita yang lain bahwa biasanya seorang majikan memperlakukan pembantunya dengan sangat tidak terhormat. Mengapa demikian? Mungkin karena dia diberi upah atau dia sudah digaji. Nah, kita harus mengetahui ya adik-adik bahwa pembantu juga merupakan manusia dan dia harus juga kita hargai, walaupun orang tua kita sudah memberikan dia upah atau gaji atas pekerjaannya, tetapi kita tidak boleh semena-mena dengan dia. Atau ada mungkin di antara adik-adik yang tidak punya pembantu, tetapi biasanya orang tua membawa seseorang yang dari kampung untuk membantu orang tua di rumah dalam bekerja. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, jangan hanya suruh saja ya, tetapi saling membantu. Jangan bilang kalau dia sudah tinggal di rumah kita berarti dia harus mengerjakan semua. Tidak seperti itu. Tetapi adik-adik juga harus bekerja bersama-sama sehingga dapat meringankan bebannya, ya. Jangan anggap karena dia menumpang di rumah kita baru kita seenaknya kepada dia. Nah, tidak seperti itu. Nah, adik-adik, kita juga harus mengetahui apa fungsi dari pembantu. Nah, kita harus mengetahui adik-adik bahwa fungsi dari pembantu itu adalah ya membantu. Jadi dia dapat membantu pekerjaan orang tua kita yang mungkin bekerja di kantor, tidak bisa melakukan pekerjaan di rumah. Jadi itulah fungsi pembantu, yaitu membantu. Nah, dengan demikian setiap majikan tidak dapat mengharapkan seluruh pekerjaan yang menjadi beban atau tugasnya itu ditangani oleh pembantu tersebut ya. Kalau semua dikerjakan oleh pembantu, kapan dia bisa istirahat? Ya, seperti itu. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana hubungan majikan dengan pembantu itu. Di dalam rumah, hubungan majikan dengan pembantu itu dapat berjalan baik dan harmonis apabila majikan mau menghargai kedudukan dan martabat pembantu sebagai sesama manusia. Nah, itu pokok yang paling utama. Nah, kalau majikan yang menghargai
dan memperlakukan pembantunya dengan baik dan bijaksana akan mendapat layanan yang baik pula dari pembantunya. Demikian juga sebaliknya. Nah, dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10, kehidupan orang Kristen ditandai ada beberapa sikap. Yang pertama, dia harus mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Ingat adik-adik, di dalam Alkitab dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10 di situ bilang kita harus mengasihi orang lain. Yang kedua apa? Harus memberi tumpangan kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Apa artinya tidak bersungut-sungut? Tidak usah kita mengeluh, ya. Dan yang ketiga itu kita harus melayani orang lain sesuai dengan karunia yang dimilikinya. Nah, berarti kita harus melayani orang lain itu adalah sesuatu karunia, ya. Entah itu kita bisa main gitar, nah, diminta tolong kita untuk pimpin, temani untuk pimpin pujian, ya. Kita harus mau adik-adik kembangkan talenta adik-adik. Nah, demikian juga adik-adik ya, sebagai seorang yang remaja, siapa tahu ada pembantu di rumahnya atau ada orang sepupu atau tinggal di rumahnya, bagaimana perlakuan kalian terhadap mereka? Apakah selama ini kalian melakukan sikap yang tidak patut kepada mereka? Apakah kalian menyuruh dengan kata-kata yang kasar tanpa bilang minta tolong? Atau apakah kalian melakukan setiap pekerjaan itu dengan suruh saja, hei kau sini, ya, itu tidak sopan, ya. Apabila dia lebih tua daripada kalian, harus kalian menyebut dia kakak, ya. Jangan panggil hei, semua orang pasti punya nama. Nah, dan yang ketiga, kita harus menghargai pekerjaan yang telah mereka lakukan, yaitu siapa tahu ada pembantu atau sepupu kalian yang sedang mengepel. Jangan kalian jalan di situ di pas-pas basah, ya. Itu nanti dia bilang, patah tua ini anak-anak ini, ya. Tidak boleh seperti itu. Tetapi cari tempat yang kering yang bisa kalian lewati. Nah, dari renungan kita pada saat ini, mari adik-adik renungkanlah sikap kalian yang mungkin selama ini selalu mendukakan hati seseorang. Entah itu pembantu kita di rumah, entah itu mungkin anak buah dari orang tua kita, atau sepupu-sepupu kita yang sudah kita perlakukan tidak baik. Jadi buatlah satu komitmen baru supaya bagaimana kita merubah sikap kita, perlakuan kita terhadap mereka. Demikian cerita dari Kakak Debbie. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Debbie, kita angkat satu pujian Hatiku Percaya. Saatnya kita membawakan persembahan kita
Mari kita mengangkat pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, adik-adik, kita akan doa syafaat dan juga kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi orang lain, khususnya orang yang ada di sekitar rumah kami ya Bapa, yang berada di dalam rumah kami. Ajar kami untuk senantiasa mengendalikan perkataan kami, sikap kami, kelakuan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami juga mendoakan bagi adik-adik remaja yang akan menghadapi ujian ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka melalui mereka belajar. Kiranya apa yang mendapat mereka pelajari, mereka dapat mengisi soal-soal dengan baik dan benar. Kami juga mendoakan adik-adik remaja yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau melawati mereka satu persatu bagian tubuh yang sakit ya Tuhan. Sehingga Engkau mengizinkan mereka dapat pulih dan dapat berkumpul, dapat bermain bersama keluarga bahkan teman-teman mereka. Kami juga mau mendoakan adik-adik remaja yang mungkin malas mengikuti ibadah online. Ya Bapa, ketuk hati pintu mereka ya, ketuk hati mereka ya Bapa, sehingga di minggu yang akan datang mereka dapat bersekutu, rindu untuk memuji, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga mendoakan bagi orang tua kami dalam pekerjaan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, biarlah mereka senantiasa selalu diberkati dan dapat menjadi teladan bagi kami anak-anaknya. Ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami, berkati persembahan yang telah kami berikan, sehingga dapat kami pergunakan untuk sekolah minggu dan remaja kami di Gereja Pok Jemaat Kanaan. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, khususnya Kota Makassar, berkati kota kami ya Bapa, biarlah kota kami senantiasa damai, jauhkan dari segala konflik, mara bahaya, sehingga kami dapat bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga mendoakan bagi kakak-kakak guru sekalian dalam tugas pekerjaan kami maupun dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami dan senantiasa selalu menyertai dan senantiasa selalu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Beri kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi bebas kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Pemilik Hidupku. Dalam tangan-Mu ku
Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.